Ada apa dengan tiga pemain senior kita? Timnas Indonesia sudah menjalani 2 laga di SEA Games Vietnam kali ini. Namun, 3 pemain senior Timnas Indonesia menjadi sorotan, sebab performa pada 2 laga melawan Vietnam dan Timur Leste belum bisa dikatakan baik. 3 pemain senior itu yakni Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Fahrudin Arianto. 3 pemain yang digadang-gadang akan menjadi poros utama kekuatan Timnas dalam menggandeng pemain-pemain muda lainnya. Namun apa mau dikata, kombinasi 3 pemain ini masih sangat jauh dari harapan. Pertama, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya yang merupakan pemain paling bersinar di Timnas saat Piala AFF lalu, seperti kehilangan sentuhan magisnya. Salah satu alasan mengapa performa Indonesia menurun ialah peran Ricky Kambuaya yang seperti hilang. Pemain Persib Bandung tersebut masih belum optimal dalam mengalirkan bola dari lini tengah ke atas. Dan itulah yang kadang memaksa para pemain harus melakukan long ball, mulai dari fisik, akurasi umpan, kecepatan, dan kemampuan melewati lawan. Tampak penurunan dari seorang Ricky Kambuaya jika dibanding AFF lalu, yang notabene, Piala AFF jauh lebih keras daripada SEA Games yang mayoritas diisi oleh pemain U23. Pandangan dari kami ini, bukanlah bermaksud untuk mencari keburukan pemain, melainkan sebaliknya. Kita ingin Ricky Kambuaya kembali dengan permainannya yang apik, seperti yang digelari oleh komentator di beberapa kesempatan lalu, yaitu Ricky Kambuaya adalah pemain yang paling konsisten bermain bagus. 2 laga di fase grup melawan Myanmar dan Timur Leste adalah kesempatan bagi Ricky untuk tetap mengamankan posisi gelandang serang di Timnas. Apabila Ricky tak berbenah, maka tak heran jika posisi penting tersebut harus diambil alih oleh seorang anak muda 17 tahun, yaitu Marcelino Ferdinand. Namun di sisi lain, Shin Tae-yong juga punya dilema. Ricky ibaratnya adalah roh pemain Timnas di era Shin Tae-yong. Ricky tak pernah absen di seluruh laga, mulai dari AFF lalu, kemudian 2 laga di FIFA Matchday melawan Timur Leste di Bali. Kemudian di SEA Games kali ini, Ricky juga selalu mendapat tempat menjadi starter. Syahrian Abimanyu yang notabene adalah gelandang tengah, dan Marcelino yang masih minim pengalaman. Tampaknya, posisi Ricky sebagai gelandang serang masih akan mendapat kesempatan. 2. Mark Klok. Mark Klok adalah pemain spesial di antara pemain lainnya. Naturalisasi yang tertunda mengharuskan Mark Klok harus bersabar untuk berseragam Timnas. Hingga puncaknya, namanya adalah pemain pertama yang Shin Tae-yong ikut sertakan di SEA Games 2021. Namun 2 laga Timnas Indonesia, permainan Mark Klok malah jauh dari harapan. Melawan Vietnam, ia sama sekali tak terlihat. Semua menyaksikan jika lini tengah kita hancur lebur, diporak-porandakan oleh para anak muda Vietnam. Mark Klok yang menyandang pemain senior, pemain naturalisasi, dan juga pemain termahal di Liga 1. Justru harus membuat kita senam jantung. Belum apa-apa saat melawan Timur Leste. Ia sudah membuat blunder besar saat melanggar pemain lawan di area kotak penalti. Syukur, seorang Hernando Ari mampu menggagalkan peluang emas tersebut. Kombinasi Mark Klok dan Kambuaya tampaknya belum terbangun. Mark Klok yang diharapkan dapat memberikan umpan-umpannya ke striker, seperti yang ia lakukan di Persib tapi masih belum ia tunjukkan. Ada spekulasi yang mengatakan, dengan adanya Mark Klok di Timnas, adalah sebuah solusi dari turunnya performa seorang Evan Dimas. Namun seturun-turunnya performa Evan, tampaknya tak jauh berbeda dengan apa yang ditunjukkan seorang Mark Klok. Justru Syahrian Abimanyu yang terlihat menonjol di antara pemain tengah lainnya. Memang banyak yang mengatakan, jika ini adalah penyesuaian bagi Mark Klok yang baru pertama bergabung di Timnas. Namun 2 laga melawan Myanmar dan Filipina adalah pembuktian. Untuk pemain berdarah Belanda tersebut, tetap layak untuk berseragam Timnas Indonesia. Mark Klok merupakan pemain senior, yang menggantikan peran Evan Dimas di SEA Games. Pada SEA Games yang lalu, Timnas berhasil menembus babak final. Saat akhirnya, harus kalah melawan Vietnam di partai final. Apakah dengan mengganti Evan Dimas dengan Mark Klok, akan lebih mengangkat prestasi Timnas? Menarik kita tunggu. Yang terakhir, Fahrudin Arianto. Fahrudin yang diberikan amanah oleh Shin Tae-yong menjadi kapten tim, tampaknya memikul beban berat di pundaknya. Dalam match pertama, Timnas Indonesia sudah dipermalukan oleh tuan rumah Vietnam, yang mana hal itu memaksa Fahrudin harus memotivasi timnya untuk segera bangkit.
Fakhrudin sebenarnya sedikit lebih baik di antara Kambuaya dan klub. Namun dua match melawan Vietnam dan Timur Leste, ia pun juga turut serta beberapa kali membuat blunder. Keterlambatan hadirnya Asnawi di timnas membuat Shin Tae-yong memberikan ban kapten terhadap pemain 33 tahun tersebut. Peran Fakhrudin memang masih tak tergantikan di timnas. Namun dengan kerasnya persaingan di grup A, performa Fakhrudin saat ini tampaknya tak cukup untuk memenangkan laga hidup mati melawan Filipina. Jadilah Fakhrudin yang dulu kita kenal, yang kuat, tenang, dan selalu memenangkan duel. Begitulah ulasan tentang menurunnya performa 3 pemain senior di SEA Games kali ini. Harapan juara masih ada, semangat terus untuk Garuda Muda.